Akar adalah invers dari perpangkatan, yaitu mencari bilangan pokok yang jika dipangkatkan hasilnya sesuai dengan yang ditentukan. Misalnya kita akan menghitung 2 pangkat 3, berarti ini adalah bentuk pangkat. Cara menghitungnya dengan perkalian berulang, 2 kali 2 kali 2, hasilnya sama dengan 8. Yang kita lakukan adalah proses pemangkatan. Sedangkan menarik akar adalah inverse dari perpangkatan. Artinya, kita akan mencari bilangan berapakah apabila dipangkatkan 3 hasilnya sama dengan 8. Ini kita notasikan sebagai berikut. Akar pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 2. Apabila akar pangkat 2, maka pangkat akarnya tidak perlu dituliskan. Akar pangkat A saja berarti akar pangkat 2 dari A. Jelas bahwa jika akar pangkat N dari A sama dengan B, artinya B pangkat N sama dengan A. Nah, kita akan menghitung dengan cara ini untuk mencari akar pangkat 2 dari 25. Jawabannya adalah 5, sebab 5 pangkat 2 sama dengan 25. Lalu akar pangkat 3 dari 8, jawabannya sama dengan 2. Sebab 2 pangkat 3 hasilnya 8. Akar pangkat 4 dari 10.000, jawabannya adalah 10. Sebab 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Maka dari sini dapat kita rumuskan akar pangkat N dari A pangkat N. Perhatikan, pangkat akar dengan pangkat dari A adalah sama. Maka semua pangkat dan akarnya hilang. Jawabannya sama dengan A saja. Ini memudahkan kita dalam menghitung akar ya. Contohnya, akar pangkat 5 dari 32. Sebenarnya 32 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau 32 sama dengan 2 pangkat 5. Pangkatnya dengan akarnya sama, maka hilang semua. Jadi jawabannya hanya 2. Lalu ada akar pangkat 4 dari 625. Di mana 625 sama dengan 5 pangkat 4. Akar dengan pangkat sama, berarti hilang semua. Jadi jawabannya hanya 5 saja. Akar pangkat 2 dari 0,01. Padahal 0,01 itu sama dengan 0,1 pangkat 2. Pangkat dengan akarnya sama, berarti hilang semua. Jadi hasilnya hanya 0,1. Akar pangkat 3 dari 8 per 125. 8 itu adalah 2 pangkat 3. 125 sebenarnya adalah 5 pangkat 3. Jadi ini menjadi pecahan 2 per 5 dipangkatkan 3. Sekali lagi, pangkat dengan akar sama, hasilnya hanya 2 per 5. Lalu, akar pangkat 3 dari negatif 8. Negatif 8 sebenarnya sama dengan negatif 2 dipangkatkan 3. Nah, sekali lagi, akar dengan pangkatnya sama, hilang semua, jadi jawabannya hanya minus 2. Nah, kita bisa melakukan pohon faktor untuk mencari bentuk-bentuk pemangkatan yang hasilnya adalah 17.424. Caranya membuat pohon faktor, ini dibagi 2. Dapat 8.712, dibagi 2 lagi, masih bisa dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi, lalu kita bagi 3, dan dibagi 3, terakhir 121 itu adalah 11 dikali 11. Maka dari pohon faktor ini kita temukan bentuk pemangkatan 17.424 adalah 2 pangkat 4, dikali 3 pangkat 2, dikali 11 pangkat 2. Nah, kita akan kelompokkan seluruhnya menjadi bentuk pangkat 2. Jadi ini 4 dibagi 2, berarti masih ada 2 pangkat 2 di dalam. 3 saja, 11 saja, karena pangkatnya sudah diisolasi ya, keluar. Lalu kita dapatkan akar dengan pangkatnya sama, maka hasilnya hanya bilangan tersebut ya, akarnya hilang, pangkatnya hilang. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 11. Hasil terakhir sama dengan 132. Contoh ke-7. Akar dari bentuk aljabar.
4A kuadrat minus 12AB ditambah 9B kuadrat. Nah, ini trinomial ya yang bisa kita faktorkan. Salah satu caranya adalah 4A kuadrat minus 12AB kita pecah jadi minus 6AB dengan minus 6AB. Lalu ada plus 9B kuadrat. Kita lakukan pengelompokan. Pemfaktoran untuk kelompok pertama. 4A kuadrat dengan minus 6AB ada faktor yang sama yaitu 2A. Lalu ini dibagi dengan 2A, hasilnya adalah 2A. Min 6AB juga dibagi 2A, hasilnya minus 3B. Kelompok kedua, kita akan faktorkan lagi, faktor yang sama, minus 3B keluar. Lalu yang di dalam kurung, caranya adalah dengan pembagian. Minus 6AB dibagi minus 3B, hasilnya 2A. Plus 9B kuadrat dibagi minus 3B, hasilnya adalah minus 3B. Lalu kita melihat ada faktor yang sama. Ditarik lagi ke depan, 2A minus 3B dikalikan dengan faktor-faktor yang lain yaitu 2A min 3B. Ternyata kita temukan faktor yang sama ya. Maka bisa ditulis secara ringkas 2A min 3B dalam kurung kuadrat. Nah, dari situ kita mendapatkan 2A min 3B dalam kurung kuadrat di akar pangkat 2. Sekali lagi, akar dengan pangkat hilang semua, jadi hasil terakhir adalah 2A minus 3B. Akar-akar yang sama pangkat akarnya kita katakan senama. Contohnya akar-akar senama. Akar pangkat 3 dari 7, akar pangkat 3 dari A, akar pangkat 3 dari XY. Nah, ini pangkat akarnya sama semua ya. Lalu ada lagi akar senama dari bilangan yang sama. Itu disebut dengan suku-suku sejenis. Misalnya akar A dan 3 akar A ini suku sejenis ya. 4 akar pangkat 3 dari 5 dan A akar pangkat 3 dari 5 juga ini adalah suku sejenis. Beberapa akar senama kita bisa sederhanakan. Misalnya akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B dikali akar pangkat N dari C. Ini sama pangkat akarnya. Kita bisa sederhanakan ditulis dalam satu bentuk akar. Akar pangkat N seluruhnya untuk A kali B kali C. Nah, sebaliknya dari kanan ke kiri kita juga bisa pisahkan. Contohnya akar pangkat 5 dari XY. Bisa ditulis terpisah masing-masing mempunyai tanda akarnya. Yaitu sama dengan akar pangkat 5 dari X dikali akar pangkat 5 juga dari Y. Rumus ini kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk akar. Contohnya, akar 75 itu sama saja dengan akar 5 pangkat 2 dikali akar 3. 25 kali 3. Lalu, akar dengan pangkat yang sama hilang semua, jadi tinggal 5 saja. Hasil terakhir adalah 5 akar 3. Berikutnya, akar dari 450. Nah, kita bisa membuat pohon faktor. 450 apabila dibagi 2, kita dapatkan 225 dibagi 3 sama dengan 75. 75 adalah 3 kali 25 dan 25 adalah 5 kali 5. Sehingga 450 bisa kita nyatakan dalam bentuk pemangkatan yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, kita akan sederhanakan bentuk akarnya. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 berarti 3-nya keluar dari tanda akar. Akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2, 5-nya keluar. Sedangkan akar pangkat 2 dari 2 tetap akar 2. Jadi hasil terakhir akar 450 itu sama dengan 15 akar 2. Contoh yang ketiga, berapakah akar pangkat 3 dari A pangkat 3, B pangkat 4, C pangkat 8? Kita menyederhanakan akar dengan cara membagi pangkat dengan akarnya. 3 dibagi 3, 1. Berarti A pangkat 1 keluar dari akar. Lalu pangkat dari B, 4 dibagi 3, kita dapatkan 1. Masih ada sisa 1. Berarti B pangkat 1 di luar, sisanya tadi B pangkat 1 masih di bawah tanda akar.
Oke. Nah, ini adalah akar pangkat 3 dari C pangkat 8. Berarti cara menghitung cepat, 8 dibagi 3, kita dapatkan 2. C pangkat 2-nya keluar dari akar. Masih sisa dong, sisa 2. Jadi di bawah tanda akar ada C pangkat 2. Hasil terakhir penyederhanaan bentuk akar ini adalah A, B, C pangkat 2 akar pangkat 3 dari B, C kuadrat. Kita sederhanakan bentuk akar berikutnya. Akar pangkat 5 dari A pangkat 5, B pangkat 12, C pangkat 19. Oke, dengan pembagian 5 dibagi 5, A pangkat 1. Habis, tidak ada sisa, jadi tidak ada A di bawah tanda akar lagi. B pangkat 12, pangkatnya dibagi. 12 dibagi 5, kita dapatkan 2. Masih sisa 2 di bawah tanda akar. 19 dibagi 5, dapat berapa? Dapat 3. Masih sisa 4. Berarti bentuk sederhananya adalah AB kuadrat C pangkat 3 akar pangkat 5 dari B kuadrat C pangkat 4. Berikutnya ada 2 akar setengah dari A. 2 bisa kita masukkan ke bawah tanda akar, tapi dengan syarat harus diberi pangkat 2. Ya, jadi akar dari 2 pangkat 2 kan sebenarnya 2. Tapi di sini kita masukkan dengan tujuan kita bisa mengalihkan 4 dikali setengah, jawabannya 2. Berarti bentuk sederhana dari akar ini adalah akar 2A. Bisa juga kita pisahkan tanda akarnya. Akar pangkat N dari A per B sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Ya. Jadi masing-masing memiliki tanda akar yang sama. Atau sebaliknya kita gabung. Jadi akar pangkat N dari X per akar pangkat N dari Y sama saja dengan akar pangkat N seluruhnya ya menjadi bentuk pecahan X per Y. Akar pangkat 3 dari 125P pangkat 6 Q pangkat 9 per 64 R pangkat 3 S pangkat 12. Nyatakan seluruhnya dalam bentuk pemangkatan dengan bilangan pokok yang sederhana. Ya. 125 itu adalah 5 pangkat 3. 64 itu adalah 4 pangkat 3. Sehingga jika ditarik akar 3, 5 keluar dari tanda akar. 4 juga keluar dari tanda akar. Bagaimana dengan P pangkat 6? 6 dibagi 3, jawabannya adalah P pangkat 2. Q pangkatnya 9 dibagi 3, berarti Q pangkat 3. R di sini juga sama, 3 dibagi 3, berarti R pangkat 1. S itu adalah 12 dibagi 3, menjadi S pangkat 4. Tidak ada sisa, berarti tidak ada lagi bilangan di bawah tanda akar. Contoh yang kedua, akar 4 dari 39 1 per 16. Ini pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa. 16 kali 39 ditambah 1, 625 per 16. Di mana 625 adalah 5 pangkat 4. Sedangkan 16 itu 2 pangkat 4. Tanda akar dan pangkat sama. Berarti hasilnya 5 per 2 saja atau 2,5.